Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Argifa Nurilahi Ramadan dengan NIM 24500411550. Saya berasal dari kelas B, yang dimana di sini saya akan mengerjakan kembali soal UTS untuk perbaikan nilai. Di sini saya mengerjakan dulu untuk nomor 1, dimana di sini ada soal dimana ada manometer tabung U. Yang diketahui di sini tuh si tekanan udaranya tuh ini. Di sini kan masih kosong ya. Di sini tuh diisi pakai NIM kita, dua ujung dari NIM kita. Di sini saya kan NIM-nya 50, berarti tekanan udaranya tuh 50 atau 50 kPa. Lalu di sini ada SG gauge fluid, dimana itu di sini. Untuk di sini tergantung NIM kita ganjil atau genap. Di sini kan saya genap, berarti Y-nya tuh 9. Jadi gauge fluidnya tuh 1,9. Lalu di sini ada tinggi gauge fluidnya sebesar 0,3 meter. Lalu ada tinggi air di sini 0,2 meter. Lalu asumsinya ada rho air di 1000 kg per meter kubik. Pertama-tama kita harus mencari tekanan di dalam tangki air. Untuk tekanan di dalam tangki air, kita mendapatkan rumus di mana tekanan udara ditambah rho air ditambah SG gauge fluid tadi di sini sama gravitasi, lalu dikali HGF. HGF itu di sini yang 0,3 tadi. Di sini P udaranya tuh diketahui 50.000 karena yang 50 tadi dirubah dari kPa menjadi PA. Di sini dapat 50.000. Lalu rho airnya ada 1000, SG gauge fluidnya ada 1,9, lalu ada gravitasinya 9,81, lalu ada HGF-nya 0,3. Di sini kita mendapatkan dari perhitungan tadi 1000 dikali 1,9 dikali 9,81 dikali 0,3, itu hasilnya tuh 5591,7. Yang dimana hasil itu tuh kita tinggal tambahkan saja. Jadi 50.000 ditambah 5591,7, dimana kita tuh mendapatkan hasilnya ini segini, satuannya PA. Lalu untuk kedua, kita mencari tekanan di dalam Bourdon tube, dimana kita tuh dapat mencarinya tuh dengan rumus seperti ini. Tekanan di dalam tangki ditambah rho air dikali gravitasi dikali tinggi air. Untuk tekanan di dalam tangki tadi kita sudah temukan ini 55.591,7 PA. Tinggal masukin saja ke sini. Lalu kita tambahkan untuk rho air di sini ada 1000, terus gravitasinya 9,81, terus tinggi airnya 0,2. Di sini kita tinggal tambahkan saja hasil dari yang tadi, 1000 dikali 9,81 dikali 0,2 itu mendapatkan hasil 1962. Tinggal tambahkan saja dengan tekanan di dalam tangki tadi, yaitu 55.591,7. Didapatkan hasilnya segini, 57.553,7. Nah, karena di sini di dalam soal itu kita harus mencarinya tuh dalam kPa, jadi kita rubah lagi 57.000 ini ke dalam kPa dan hasilnya tuh segini. Terima kasih.
Baik, kita lanjut untuk pembahasan nomor 2, dimana kita tuh disuruh nyari tegangan pada kabel ini. Di sini kita tuh harus nyari tegangan pada kabel ini. Nah, di sini diketahuinya tuh ada L pintu air. L pintu airnya tuh didapat dari soal. Kalau di soal kan 1xx itu kan dari ini ya diambilnya, jadi 150 dibagi 10 ya, jadi sama dengan 15 meter. Terus panjang pintu terendam air, dimana itu tergantung NIM kita ganjil atau genap. Di sini kan saya genap, berarti Y nyatu sama dengan 9 meter. Panjang total pintu air di sini yang tadi Y ditambah 2. Karena saya genap berarti 9 ditambah 2 sama dengan 11 meter. Untuk di sini luas sudutnya tuh ini 60 derajat. Untuk ro airnya di sini 1000 kg per meter kubik. Di sini gravitasinya 9,81 meter per second. Nah, yang pertama kita tuh harus mencari ini kedalaman vertikal pusat massa area terendam. Ini yang pertama. Dimana ini tuh rumusnya tuh HC sama dengan L air tuh yang tadi dibagi 2 dikali sin 60 derajat. Nah, pertama-tama tuh kita harus nyari dulu nih sin 60 derajat itu berapa. Di sini kita mendapatkan hasilnya tuh 0,866. Nah, masukin aja ke rumusnya, berarti 9 dibagi 2 dikali 0,866. Nah, dapat tuh hasilnya tuh 3,897 meter. Nah, kita lanjut untuk step keduanya tuh mencari besar gaya hidrostatik, dimana gaya hidrostatik tuh didapatkan dari FR. Rumusnya tuh ro air dikali gravitasi dikali HC dikali L terendam atau luas terendam, dimana ro airnya tuh 1000, gravitasinya 9,81, HC nya 3,897 yang tadi kita dapatkan di atas. Ini kita masukin ke sini, lalu dikali L terendam. Tadi kan Y nya kita dapat 9 ya untuk NIM genap. Lalu dikali 15 karena kedalaman airnya tuh pintu airnya tuh 15, jadi kita 9 kali 15. Nah, kita jumlahkan untuk yang ini, hasilnya dapat segini. Kita lanjut ke step ketiga, mencari titik kerja gaya, dimana titik kerja itu kita dapatkan dari 2/3 dikali L air, dimana 2/3 dikali 9. Nah, kita dapatkan 6 meter dari permukaan air. Lanjut step keempatnya tuh jarak FR ke titik A. Nah, dimana L air dikurangi YP sama dengan 9 dikurangi 6. Nah, kita dapatkan di sini 3 meter dari engsel. Lalu untuk step terakhir, mencari tegangan pada tali, gunakan titik pusat di A, yaitu di sini. Nah, kita masukin rumusnya aja langsung, tegangan dikali sin 60 dikali L total, dimana sigma momennya 0. Lalu di sini kita masukin T dikali 0,866 dikali 11 yang tadi kita dapatkan dari Y ditambah 2. Nah, dikurangi yang tadi kita dapatkan ini dari gaya hidrostatik, kita masukin dikali 3. Nah, kita jumlahin ini, nanti kan berubah nih jadi 8,3
Lanjut ke bawahin yang ini yang tadi kita dapatkan gaya hidrostatik dibagi yang ini 8,66. Nah, kita dapatkan T nya tuh, T pada tali sekitar segini hasilnya. Baik, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 3. Di sini diketahui diameter dari bandanya tuh ada ini, dari sini ke sini tuh 150 dari mana? Dari NIM saya. Nah, kita rubah ke meter, 1,5 meter. Lalu ada V tenggelam, di sini ada 0,5 meter. Lalu ada V benda, di sini ada 0,8. Lalu ada yang dicari di sini tuh rho benda yang dicari tuh. Nah, untuk rho airnya di sini 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk yang tadi yang nilainya 1,5 itu kita tidak memakai ya, karena itu tidak berpengaruh untuk mencari si rho benda ini. Nah, kita langsung masukin aja ke rumusnya, dimana rumusnya tuh FA sama dengan WB atau benda. Nah, di sini kita turunin ke bawah. Untuk persamaannya tuh rho air dikali gravitasi dikali V tenggelam sama dengan massa benda dikali gravitasi. Nah, untuk massa benda ini kita bisa memakai rumus yang lain atau ada penurunan rumus yang lainnya gitu. Nah, kita masukin awalnya tuh dari rho sama dengan M dibagi V, diturunin lagi, jadi untuk massa bendanya tuh M sama dengan rho dikali V. Nah, kita lanjut ke bawah. Di sini rho air dikali gravitasi lalu dikali V tenggelam sama dengan, nah kita masukin tadi yang persamaan tadi, rho benda yang tadi dikurangi gravitasi. Karena di sini gravitasi ada di sini dan ada di sini, maka kita coret saja karena tidak akan berpengaruh. Nah, dikali V benda. Lalu ke bawahin lagi, dimana kita mendapatkan rho airnya tuh 1000 dikali V tenggelam ini 0,5. Lalu rho B, rho benda dikurangi 0,8. 0,8 tuh dari V benda ini 0,8. Nah, untuk rho benda kita bisa mendapatkan di 500 dibagi 0,8. Jadi untuk rho bendanya tuh kita mendapatkan 625 kg per meter kubik. Baik, kita lanjut untuk pembahasan nomor 4. Di sini kita diketahui ya dari soal itu SG-nya tuh 0,9. Ini didapat dari NIM lagi, NIM genap kan, jadi 0,9. Nah, untuk delta Z max-nya 0,5. Untuk delta X di sini nih 19 dibagi 2. Ini didapat dari sini. Jadi 19. Kita dapat 9,5. Untuk A2-nya sama dengan 0. Di sini kita mencari AX. Dimana rumusnya tuh yang pertama-tama tuh kita dari sudut. Nah, sama dengan delta Z max dibagi delta X sama dengan 0,5 dibagi 9,5, dimana kita kebawahin tan minus 1 dikali 0,5 dibagi 9,5. Kita dapatkan tuh
sudutnya tuh segini 3,01 derajat. Nah, kita masukin ke rumus AX dibagi gravitasi ditambah A2. Untuk si tan yang tadi kita kan pakai rumus 0,5 dibagi 9,5. Nah, itu masukin aja yang ini. Kita masukin ke sini. Jadi AX dibagi 9,81 ditambah 0 karena A2-nya 0. Nah, ini nilai ini kita dapatkan dari 0,5 dibagi 9,5. Hasilnya tuh segini. Langsung masukin aja delta X dibagi 9,81 ditambah 0. Maka AX sama dengan 0,0526 yang tadi dapetin dari sini dikali gravitasi 9,81, maka hasilnya tuh kita dapatkan 0,516 meter per second kuadrat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.